Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Apriani. Saya mahasiswa dari STMI Bandung Business School. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi mengenai activity based costing. Apa sih activity based costing? Yaitu sistem biaya berbasis kegiatan yang menggunakan aliran biaya dua tahap. Yang pertama yaitu tahap pembebanan atau sumber daya kegiatan seperti rawat inap, misalnya junjungan dokter, perawat, biaya listrik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap pembebanan biaya kegiatan kepada produk atau jasa yang difokuskan pada perhitungan harga pokok jasa pelayanan rawat inap per hari pada rumah sakit. Yang kedua, masuk kepada pengertian activity based costing. Yaitu menurut Mulyadi, activity based costing ialah sistem informasi biaya yang bertoleransi pada penyedia informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas sistem informasi. Informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya yang penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Yang ketiga yaitu ada konsep dasar activity based costing, yaitu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya bahwa sumber daya membantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya produk atau pelanggan jasa, di mana produk menyebabkan timbulnya perminatan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Yang ketiga ada manfaat activity based costing. Yang pertama yaitu ada metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Yang ketiga, dengan menggunakan activity based costing, analisis biaya dapat diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Yang berikutnya yaitu ada syarat penerapan sistem activity based costing. Menurut Supriyono 1999, dalam penerapannya penentuan harga pokok dengan menggunakan metode ABC mensyaratkan 3 hal, yaitu yang pertama yaitu perusahaan mempunyai tingkat diverifikasi yang tinggi, yang kedua yaitu tingkat persaingan industri yang tinggi, terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis. Yang ketiga, biaya overhead lebih dominan dibanding biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, ada pembebanan biaya overhead pada activity based costing. Activity based costing menggunakan lebih banyak cost driver dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. Sebelum sampai pada prosedur pembebanan di tahap dalam activity based costing, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu cost driver adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya overhead. Yang kedua yaitu rasio konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk dihitung dengan cara membagi jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas tersebut dari semua jenis produk. Yang ketiga, homogeneous cost pool merupakan kumpulan biaya dari overhead yang variasi biayanya dapat dikaitkan dengan suatu pemicu biaya saja. Selanjutnya ada prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem activity based costing. Prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui 2 tahap kegiatannya, itu pertama, tahap mengidentifikasi penggolongan biaya ke dalam berbagai aktivitas. 2. Mengklarifikasi aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. 3. Mengidentifikasi cost driver dimaksud untuk memudahkan dalam penentuan tarif atau unit cost driver. Yang keempat,
Menentukan tarif atau unit cost driver adalah biaya per unit cost driver yang dihitung untuk suatu aktivitas. Yang tahap kedua yaitu penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dari rumus sebagai berikut, yaitu pembebanan tarif atau unit cost driver kali cost driver yang dipilih. Selanjutnya, keunggulan metode activity based costing. Keunggulan sistem activity based costing membantu mengurangi distorsi yang menyebabkan alokasi biaya tradisional. Sistem ini memberikan gambaran yang jernih tentang bagaimana bauran dari beraneka ragam produk, jasa, dan aktivitas memberikan kontribusi kepada laba usaha. Dalam jangka panjang, manfaat utama dari activity based costing adalah yang satu, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Sistem ABC menjanjikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinfokan dengan lebih baik tentang penetapan harga jual ini produk yang segmen pasar. Yang kedua, yaitu ada keputusan dan kendali yang lebih baik. Sistem ABC menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang menimbulkan karena dipicu oleh aktivitas, membantu membentuk meningkatkan nilai produk yang nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Yang ketiga yaitu ada informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Dalam semua ini dapat disimpulkan bahwa activity based costing adalah suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas ada di perusahaan. Sistem ABC juga membantu tentang penentuan biaya per unit produk. Penghitungan biaya produk dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen biaya atau produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kelompok pool adalah gabungan dan aktivitas memiliki kesama manfaatan. Dengan sistem ABC, kita dapat mempelajari dan menyusun prinsip-prinsip yang ada di dalam ABC. Baik, menurut saya segitu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.